Pimpinan, sebentar pimpinan. Sedikit aja. Ini kan Pertamina sudah punya bahan bakar nih yang tadi disampaikannya dan sudah ada di pelabuhan, Pak. Ya. Ini kalau bisa dilep ulang aja, Pak. Jadi kalau tadi ada jenis BBM yang belum bisa disuplai Pertamina, tolong yang ada aja dulu biar SPBU-nya nggak kosong. Seperti itu, pimpinan. Ya, kita nggak usah takut sama Pertamina nggak bisa jualan karena itu bisa diproses oleh KPI juga bisa dijual oleh oleh Patra Niaga kan. Base oil ini bisa dipakai kan bisa dipakai kan. Jadi kita nggak takut itu jadi jadi ini karena kembali lagi tadi kita mau nargetin kan mereka punya standar mutu. Jangan dipaksakan. Mereka mesti nilai dagang nilai dagang dia kan adanya di situ dari mutu brandnya. Jadi kita mau memaksakan ya nggak bisa begitu. Itu udah standarisasi mereka mungkin nih. Jadi nggak usah takut kalau itu nggak bisa dipakai karena pasti Pertamina, Patraniaga juga bisa jualan dengan kondisi itu. Betul kan Pak ya? Ya. Siap nggak berhenti atau diberhentikan, Bu? Sampai saat ini kami masih mengupayakan untuk tidak memberhentikan, Pak. Alhamdulillah. Terus ini sel ada berapa, Bu? Ini SPBU-nya SPBU saat ini ada 197, Pak, dan kami mempekerjakan staf di SPBU itu sekitar 5.300 orang. 5.300. Ya, ini di luar dari teman-teman di head office ya, Pak ya. Bisa bertahan sampai kapan pasokan? Dari 197 hanya tinggal 5 yang menjual bensin, Pak. Tapi itu pun berada di luar Jakarta. Jadi ada di Cirebon, Surabaya. ada di Cilegon. Tidak di kota besar sudah tidak ada, Pak. Itu udah sama sekali habis. Jadi SPBU kami saat ini hanya menjual diesel saja, Pak. Jadi yang menjual bensin itu hanya tinggal 5, itu pun di luar Jakarta. Dan perkiraan kami besok sudah akan habis total. Ya, tapi Ya, ada potensi Ibu terkait nasib yang 5.300 karyawan itu bagaimana, Bu? ya, jadi dapat saya konfirmasikan, kita tidak melakukan PHK, Pak, dan kami tentunya selain bahan bakar, kami juga memiliki toko dan bengkel yang kami optimalisasikan. Memang yang terjadi saat ini adalah kami memberikan penyesuaian terhadap jam operasional, karena memang ya untuk fuelnya memang sudah tidak ada, Pak. Jadi lebih ke arah di toko, di bengkel kami itu yang kami optimalisasikan dengan jumlah pekerja yang ada saat ini. Oke, selanjutnya Vivo berapa, Bu? Vivo kita punya 44 SPBU, semuanya di Jabodetabek. Kita punya 600 karyawan, dan saat ini tinggal RON 92 yang akan habis di pertengahan Oktober. Yang 90 sama 95 sudah habis. Berarti udah nggak bisa jualan dong, Pak? Iya. Pertengahan. Iya. Nah, sebenarnya kan poin-poin ini yang paling penting. Terus Exxon? Untuk POM ini yang dioperasikan oleh mitra kami PT Indomobil ada 1.200 dengan kerja langsungnya sekitar 2.000, Pak. Sampai kapan, Bu? Untuk stok kira-kira sampai pertengahan kuartal 4 atau sekitar November. November. Bukan yang SPBU punya berapa? SPBU 1.200 ya. Itu SPBU Yang ini mini ya? ya oleh SPBU besar nggak punya ya? Nggak ada. Oke. Ini ada potensi, ada hampir semua ya. Dan tadi disepakati, kami bukan disepakati, mendengar bahwa dari semua SPBU, swasta menyatakan belum ada kesepakatan dengan Pertamina. Shell juga sama ya, Bu ya? Shell juga belum sepakat membeli. Vivo membatalkan. BP membatalkan. Padahal mereka sekitar pertengahan ini Vivo udah habis. AKR, BP kapan tadi habisnya? Oktober sudah habis. Berarti secara otomatis pom bensinnya sudah kosong kan? Sudah nggak bisa jualan. Shell juga demikian per besok mereka habis 5.300 karyawan, nggak tahu mau dikemanakan. Bahkan beredar di video di sosmed kan, sampai jualan kopi ya Bu kan. Saya kalau ditanya, saya dulu yang dibully
bulan Februari, siapa kan? Lupa saya. Bu Inga ya? Ingrid, Pak. Iya. Video potongan kami berdua yang di ini kan. Saya dianggap pembela. Memang saya sangat mencintai badan usaha milik negara namanya Pertamina. Di saat itu Pertamina ini. Makanya ketika saat ini pasti besok akan dibilang, oh belain swasta. Enggak. Asas keadilan. Kan? Harus fair dong kita. Dulu juga kita lakukan fair kok. Kan? Pertamina saat ini, saya selalu sampaikan penambahan kuota itu bukan penambahan kuota. Tapi peralihan pasar. Bahkan saya sampai pakai analogi sederhana nih kan. Orang lagi nggak percaya kan. Ini lagi meningkatkan kepercayaan lah. Saya itu jujur aja, saya paling kasihan tuh sama Pertamina dengan kondisi ini. Karena di saat publik sudah mulai percaya, tiba-tiba ada kebijakan yang memberangus. Kan. Pasar, trust publik yang tadinya sudah mulai yakin nih. Kan. Makanya saya sempat statement bahwa kalau kita mau bantu Pertamina, kita bantu pertama, kasih kebijakan khusus. Entah itu kasih dispensasi apalah. Terus kedua, strategi pemasaran. Ini saya aja jujur aja, dulu kan anak saya kalau suruh ini beli bensin, maksa itu kan, ayah beli ke itu sel, ada hadiahnya. Jadi ngejarnya hadiah kan. Nah itu, tapi itu fair. Strategi pemasaran, kan? Beli ayam ada hadiahnya kan, walaupun ayamnya belum tentu dimakan, kira-kira gitu kan. Nah, itulah yang harus kita bantu Pertamina. Masa analoginya kayak, saya bilang kayak, maaf kita bolehlah sebut merek kan, kayak Lion, kan? Tapi boleh jualan tapi pakai pesawatnya Garuda, kan nggak masuk akal. Karena bersama kayak gitu Bu. Dan ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak. 450 kalau nggak salah saya total tuh. 450 SPBU dibanding Pertamina yang jumlahnya puluhan ribu. Kan 6.400 dan 6.700 per tasop. Ya. Hanya 5%. Kan? Dan itu pun mereka tidak pegang subsidi. Jadi buat saya ini mengganggu di mana keuangan negara. Kalaupun menguntungkan juga nggak seberapa juga buat Pertamina. Kan? Mereka maksa. Jadi yang jelas ntar yang akan dirugikan tuh masyarakat loh. Kan nggak mungkin Shell, Vivo, AKR, ntar jualan di pasar nggak ngambil untung. Kalau misalnya beli ke Pertamina, kita logika berpikir sederhana aja. Beli ke Pertamina 1.000. Kan? Pasti jual ke pasar dia lebih mahal kan. Karena dia harus ada untung. Dan kita tahu lah. Kita tidak menuduh kan. Presiden sudah sering bicara bahwa BUMN kan. Harus ini kan. Kan kita lihat aja coba. Mana BUMN bisa ini. Makanya perlu bisa bersaing dengan swasta. Sebenarnya swasta itu buat tolak ukur. Buat patokan. Makanya harga-harga kita kalau lewat tuh kan. Harga Pertamina berapa, oh harga ini berapa. Itu biasanya kan hampir seimbang. Nah, kami berpikir bahwa berharap ini khusus kepada Pak Dirjen, sampaikan. Ini jelang 1 tahun lah pemerintahan Prabowo Gibran. Ingat, ini 1 tahun. Tanggal 20 besok persis 1 tahun. Per hari ini pun kami DPR 1 tahun. Ini tahun ketiga saya Pak, kan? Tuh, periode ketiga saya. Jadi saya bilang, tolong kita kasih kesejukan. Tuh. Kami ingin bahwa setiap kebijakan, niatnya baik, saya tahu niatnya baik. Kita ingat banget kok LPG 3 kilo, niatnya biar tepat sasaran, tapi dipotong, digunting, pengecer yang paling depan. Kagak jalan semua Pak. Kan? Jadi niat baik, kalau tidak dimitigasi dengan baik, akan menimbulkan kegaduhan. Contoh kegaduhan saat ini terjadi kelucuan kan. Satu sisi beberapa hari lalu menyatakan sepakat membeli. Saya ingat sore-sore konvers kan. Walaupun saya lihat mukanya muka tegang semua kan. Beda antara konvers muka happy sama muka tegang. Bu Ingrid gak ikut ya.
Nah, jadi saya lihat itu mukanya muka tegang kan. Entah di dalam nggak dikasih makan atau di dalam ini kedinginan kan gitu loh kan. Nah, begitu Konfes menyatakan semua sedia kan, bener nggak kan? Ini negara demokrasi nggak boleh kita paksa-paksa kan, bener nggak? Apalagi pengusaha kan. Begitu tahu rugi mendingan tutup dulu kan kira-kira gitu. Tapi tidak boleh. Nah, untuk mereka biar eksis, kita fasilitasi kan. Jadi saya melihat begitu Konfes sepakat kan. Ternyata di DPR tidak ada yang sepakat. Ini gimana Pak Laude? Dirjen baru. Di Konfes tanggal berapa itu? 19 ya? Sore-sore menjelang maghrib.